Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang efek-efek yang ditimbulkan ataupun efek-efek yang dirasakan ketika orang didampingi oleh kodam harimau putih. Ketika seseorang didampingi oleh kodam harimau putih, meskipun efek-efek ini tidak bisa dirasakan semuanya, tetapi sebagian besar orang yang didampingi oleh kodam harimau putih itu bisa merasakan efek-efek semacam ini. Nah, yang pertama, ketika seseorang didampingi kodam harimau putih, ini efeknya orang tersebut itu bisa merasakan suatu keberanian yang luar biasa. Jadi ketika awal-awalnya orang tersebut belum didampingi kodam harimau putih, ini orangnya biasa saja atau penakut, tetapi kalau sudah didampingi oleh kodam harimau putih, maka akan mempunyai keberanian, terutama keberanian dalam hal-hal yang sifatnya supranatural dan juga hal-hal yang sifatnya alam gaib. Nah, contohnya, kalau awal-awalnya belum didampingi kodam harimau putih, seumpama mau lewat ke tempat yang angker saja itu takut. Tetapi kalau sudah didampingi kodam harimau putih, maka orangnya akan berani. Kenapa? Energi daripada kodam harimau putih itulah yang akan selalu melindungi dan melingkupi orang tersebut, sehingga apa? Makhluk gaib yang lain itu bisa segan terhadap dirinya, sehingga muncul keberaniannya. Nah, ini efek yang pertama yang dirasakan oleh orang yang didampingi oleh kodam harimau putih. Kemudian efek yang nomor dua, orang yang didampingi kodam harimau putih itu bisa merasakan ketika ada energi negatif itu datang kepadanya, entah itu dari kiriman orang lain ataupun dari makhluk gaib yang lain. Ini bisa merasakan dan bisa mengembalikan dan menangkalnya secara otomatis. Ini bisa dirasakan. Ini efek yang nomor dua. Kemudian efek yang nomor tiga yang dirasakan oleh orang yang didampingi kodam harimau putih, ini orangnya itu disegani dan dihormati. Nah, kadang-kadang nanti juga ditakuti. Nah, ini padahal sebenarnya orangnya biasa saja. Seumpama ini kodam harimau putih yang turunan seumpama, atau dari kodam leluhur, dari kodam leluhurnya dulu ketika mendampingi orang tersebut yang jenisnya kodam harimau putih, ini nanti ketika berhadapan dengan orang lain, itu orang yang banyak itu tadi, orang yang ada di sekitarnya itu menjadi segan dan menjadi hormat. Bahkan ketika diam saja itu orang-orang sudah merasa takut. Nah, ini efek yang ditimbulkan dan yang dirasakan oleh orang yang didampingi oleh kodam harimau putih. Kemudian yang nomor 4, efek yang dirasakan oleh orang yang didampingi oleh kodam harimau putih, ini lebih menonjol dibandingkan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi yang dia rasakan itu ketika dia berada di lingkungan orang banyak, dia itu kelihatan menonjol sendiri. Ya, karena dari sifat atau rasa segan, rasa hormat tadi, dan karena orang tersebut itu tadi mempunyai energi yang besar yang disalurkan oleh kodam harimau putih, kodam pendampingnya ini tadi, maka akan terlihat menonjol dibandingkan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini yang dirasakan oleh orang yang didampingi kodam harimau putih. Kemudian yang nomor 5, efek yang dirasakan adalah
omongannya ini gampang didengar dan dituruti oleh banyak orang. Nah, ini efek yang dirasakan orang dampingi Kodam Harimau Putih semacam itu. Mungkin panjenengan, ya, meskipun panjenengan mungkin tidak sadar atau mungkin panjenengan tidak pernah belajar ataupun berguru mengenai untuk mendapatkan Kodam Harimau Putih, tetapi kalau mempunyai rasa yang panjenengan rasakan itu semacam itu tadi, itu artinya panjenengan didampingi Kodam Harimau Putih. Nah, ini terutama masalah omongan. Yang awalnya mungkin panjenengan ngomong kepada orang banyak itu tidak digubris umpamanya, tidak dianggap. Tetapi kalau panjenengan didampingi Kodam Harimau Putih, ini omongan kita ini didengar dan dipercaya dan diikuti oleh banyak orang. Nah, ini efek yang dirasakan semacam itu, efek yang ditimbulkan semacam itu. Kemudian yang nomor 6, efek yang ditimbulkan oleh orang yang didampingi Kodam Harimau Putih ini biasanya, ya meskipun tidak semuanya, tetapi biasanya orang tersebut itu di antara komunitasnya atau kelompoknya ini biasanya sering dijadikan pemimpin. Karena apa? Mempunyai kewibawaan dan karisma tadi, sehingga orang-orang ini pada segan, pada hormat, sehingga apa? Mudah untuk dijadikan pemimpin. Nah, ini kemudian yang nomor 7, ini efek yang ditimbulkan dan dirasakan oleh seseorang yang didampingi Kodam Harimau Putih, ini masalah kesehatannya. Nah, biasanya orang yang didampingi Kodam Harimau Putih ini mempunyai imunitas tubuh yang bagus, sehingga apa? Jarang sekali sakit. Nah, seumpama sakit, ya, itu paling sebentar saja juga sudah sembuh. Jadi cepat sembuhnya itu sangat cepat. Karena apa? Energi daripada Kodam Harimau Putih yang besar itu tadi, itu yang dialirkan ke tubuh orang tersebut, sehingga apa? Bisa menangkal penyakit-penyakit itu tadi, cepat sembuh akhirnya penyakitnya. Jadi mempunyai tubuh yang sehat, kuat. Nah, ini kemudian yang nomor 8, efeknya ketika seorang itu didampingi Kodam Harimau Putih, ini masalah emosi. Nah, ketika emosi tidak terkontrol atau masih labil, itu kadang-kadang yang dirasakannya itu muncul hawa panas. Jadi di sekitar muka terutama ini muncul hawa panas, yang dirasakan itu panas. Nah, nanti ketika emosinya ini betul-betul memuncak, seumpama tidak terkendali, ini akhirnya apa? Si Kodam Harimau Putih ini tadi kemudian mengambil kesadaran daripada orang tersebut ini ketika dalam keadaan terancam biasanya, atau dalam keadaan bahaya. Kadang-kadang tidak sadar orang tersebut, kesadaran langsung dimasuki oleh Kodam Harimau Putih. Lah, ini yang sangat berbahaya. Jadi kadang-kadang itu bisa mencelakakan orang lain, bahkan bisa mencelakakan dirinya sendiri. Ini kalau kesadaran atau emosinya ini tidak terkontrol. Nah, ini efek yang dirasakan semacam itu. Jadi kembali lagi bahwa di sini kontrol emosi itu sangat penting sekali. Kalau sampai diri kita ketika emosinya sudah memuncak, kemudian si Kodam Harimau Putih itu mengambil alih dan memasuki tubuh kita, energi yang besar itu tadi, akhirnya apa? Kesadaran kita menjadi hilang, dan kalau keadaan kita terancam, bisa-bisa orang lain yang mengancam kita bisa celaka. Nah, ini akibat yang fatal. Makanya perlu sekali masalah kontrol emosi di sini. Nah, kemudian bagaimana caranya seumpama ini jangan sampai tubuh kita itu tadi justru dikendalikan oleh Kodam Harimau Putih. Nah, caranya supaya kesadaran kita itu tadi ketika emosi tidak diambil alih sepenuhnya, yang paling utama adalah sering meditasi. Jadi ketika sering meditasi, otomatis nanti kontrol emosi kita ini akan
tetap terkontrol. Sering meditasi, kemudian puasa mutih. Nah, ini bagus sekali. Kemudian yang lain kurangi untuk makan yang hewan, makanan yang mengandung nyawa, entah itu daging ataupun ikan ataupun turunan-turunannya. Ini nanti bisa mengurangi efek itu tadi yang ditimbulkan oleh kodam harimau putih. Nah, cara-cara tadi itu sebenarnya adalah untuk bisa mengontrol diri kita menjadi lebih sabar. Emosi kita terkontrol menjadi lebih sabar. Jadi yang terbagus sebenarnya adalah kita tidak boleh mengandalkan kodam pendamping kita, terutama kodam harimau putih itu kalau bisa jangan sampai kita jadikan andalan. Yang terpenting adalah kita berpasrah diri, mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang paling penting. Oke, jadi itu bahasan kita kali ini mengenai efek-efek yang dirasakan ataupun ditimbulkan oleh seseorang yang didampingi oleh kodam harimau putih. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi